Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kepada pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kami boleh datang kepada Engkau dan dilayakan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti sedikit dari firman Tuhan, dan kiranya juga Roh Kudus memampukan kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Dan di minggu ini kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Bagi yang merayakan tentu familiar dan tahu tentang legenda Tahun Baru Imlek. Salah satu versi yang saya baca adalah, pada zaman dahulu kala, hiduplah sosok monster yang dinamakan Nian. Monster itu berkepala panjang dan bertanduk tajam. Sepanjang tahun, monster itu mendiami dasar laut yang dalam dan hanya muncul pada malam tahun baru untuk memangsa manusia dan makhluk hidup lainnya di pemukiman desa setempat. Oleh karena itu, setiap malam tahun baru menyambut mulainya musim semi, penduduk desa itu melarikan diri, mengungsi ke gunung-gunung agar tidak dilukai atau dimangsa oleh monster Nian tersebut. Pada suatu hari di malam tahun baru itu, ada seorang pria tua yang menolak untuk lari dari desa itu seperti penduduk desa lainnya. Tetapi justru ia diam di desa itu dan memakai pakaian merah terang. Dia menempelkan kertas-kertas warna merah di pintu-pintu rumah, batang-batang bambu untuk menciptakan bunyi-bunyi retakan yang sekarang kita kenal dengan petasan, dan memasang lilin di dalam rumah. Pria itu memasang badan untuk berhadapan dengan monster Nian yang marah dan lapar itu. Dan ajaibnya, ketika penduduk desa itu kembali dari pelariannya, mereka sangat terkejut karena menemukan si pria itu baik-baik saja dan desa itu tidak hancur seperti tahun-tahun sebelumnya.
tetap utuh. Ternyata usaha si pria tua tersebut membuahkan hasil. Monster itu takut dan melewati desa tersebut. Dia tidak menghancurkannya setelah melihat banyak gantungan-gantungan merah dan baju merah yang dipakai oleh pria tersebut. Setelah kejadian tersebut, pada setiap malam tahun baru, penduduk desa tersebut melakukan seperti yang dilakukan oleh pria itu. Dan tahun-tahun berikutnya monster Nyan tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Lalu ini menjadi tradisi Imlek, memasang lampion, memakai baju merah, menyalakan petasan, dan berbagi kantong merah. Legenda tersebut mengingatkan saya tentang kisah juga bangsa Israel waktu Musa diperintahkan Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun karena kekerasan hatinya tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah yang ke-10 yang terakhir adalah saat anak-anak sulung di tanah Mesir mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan juga segala anak sulung hewan. Benar juga pada hari yang ditentukan, Tuhan menjalani Mesir untuk menulahinya. Saat ia melihat darah pada ambang batas atas pintu rumah bangsa Israel, Tuhan melewati pintu itu dan tidak membiarkan si pemusnah itu masuk ke dalam rumah itu untuk menulahinya. Allah tidak melihat baik buruknya orang yang di dalam rumah itu. Allah hanya melihat ada tidaknya darah anak domba Paskah yang disapukan pada ambang batas pintu dan pada kedua tiang pintunya. Allah yang murka mempertimbangkan darah yang tersapu itu, dan murkanya reda saat darah anak domba Paskah tersapu dan memenuhi standar syaratnya di bagian depan rumah bangsa Israel. Memang dongeng Imlek adalah dongeng dengan berbagai versi, hanya sekedar dongeng. Dan kisah bangsa Israel kita percaya adalah sejarah yang benar-benar terjadi adanya. Tetapi ada satu kesamaan yang bisa kita tarik, yaitu harus ada perantara, harus ada sesuatu yang diantarakan sebagai pendamaian di antara kedua belah pihak. Bagi kita yang hidup saat ini, kita bersyukur karena kita tahu Kristus adalah perantara yang merelakan dirinya menjadi perantara di antara manusia yang berdosa dan Allah yang maha suci. Manusia yang berdosa ada di bawah kuasa dosa, dan Allah yang suci murka atas dosa-dosa manusia. Harus ada anak domba Paskah yang memenuhi standar Allah yang suci itu, dan Kristus rela mencurahkan darahnya yang suci tak bernoda di atas kayu salib. Kristus yang awalnya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah menciptakan alam semesta ini, dan yang adalah Allah itu sendiri rela menjelma menjadi manusia dan dengan sempurna melakukan kehendak Bapa sebagai tebusan bagi umat manusia. Kristus adalah satu-satunya tebusan yang memenuhi standar dan mampu meredakan murka Allah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Segala usaha manusia untuk berdamai dengan Allah tidak pernah cukup untuk memenuhi standar Allah. Di hadapan Allah hanya sekedar kain kotor belaka. Persembahan, puasa, doa-doa yang panjang, perbuatan amal baik, sedekah, korban-korban bakaran, korban binatang sembelihan, pelayanan-pelayanan dalam ritual agama tidak memuaskan Allah. Pada suatu hari, ada seorang yang membawa surat gadai dan bertanya kepada sebuah toko, apakah mau menebus barang yang sudah tergadai itu dan beberapa bulan sudah menghasilkan bunga yang banyak, dan pada saat ini kondisi orang itu tidak sanggup menebusnya. Lalu pihak toko berpikir karena harga yang tertera sudah terlalu tinggi, maka ditolaknya dan tidak sanggup untuk menebusnya. Di sini kita tahu bahwa yang menebus harus jauh lebih besar dari yang ditebus agar proses penebusan berjalan dengan sempurna, dan harus memenuhi standar bagi pihak pegadaian, bukan sebaliknya. Demikian juga Kristus.
Kristus Sang Anak Allah jauh lebih mulia, lebih sempurna dari manusia yang berdosa yang ditebusnya. Malah Dia hanyalah satu-satunya korban yang mumpuni, yang lebih daripada segalanya, yang memenuhi standar Allah. Kristus mendamaikan Allah yang murka dengan manusia yang berdosa melalui korban darahnya sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka dari itu dalam bacaan kita pagi ini, Efesus 3 ayat 18, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus, demikian juga kita sekarang, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Betapa kita bersyukur mempunyai perantara yang begitu mulia. Lalu jika kita tahu begitu, bagaimana respons kita? Efesus 3 ayat 19 berkata, Rasul Paulus berdoa juga agar setelah mengenal betapa lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus, jemaat di Efesus juga dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata dipenuhi di sini berarti dipuaskan, diisi penuh sampai melimpah. Artinya adalah Kristus menjadi tujuan akhir dari hidup dan iman kita, bukan yang lain. Kita pun harus memohon pertolongan Roh Kudus agar bisa membedakan apa yang sebenarnya kita kejar. Apa tujuan percaya kita? Apakah Kristus ataukah diri kita sendiri? Lebih banyak kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ujung-ujungnya seringkali mencintai diri daripada Kristus itu sendiri. Jika kita percaya kepada Kristus supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi dari segala macam bahaya, supaya terhindar dari virus, supaya mendapat kedamaian batin, supaya hidup tenang, supaya ada solusi untuk masalah kita saja, bahkan supaya masuk surga saja, kita menjadikan penebusan Kristus begitu murah dan hanya menjadi alat untuk mencapai apa yang kita ingini. Dipuaskan atau dipenuhkan di sini berarti bahwa keseluruhan kepuasan dan kepenuhan adalah dalam Kristus saja, bukan dalam hal yang lain. Seperti Ruth yang memilih Allah Israel, Allahnya Naomi mertuanya. Meskipun harapan akan hidupnya sudah hilang seiring dengan matinya suaminya, dia melihat sumber pengharapan adalah Allah, bukan manusia di sekelilingnya, bukan juga dirinya sendiri. Bagi kita, penebusan Kristus seharusnya menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Seringkali kita percaya Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kita. Tetapi Kristus tidak menjadi raja dalam hidup kita. Di bagian sana biarlah Kristus memerintah, tetapi di bagian sini biarlah saya sendiri yang memerintah. Di bagian pekerjaan, keuangan, anak-anak, pasangan hidup, ambisi, cita-cita hidup saya, di bagian dosa tertentu yang tersembunyi di hadapan orang lain, biarlah saya menjadi raja atas hidup saya sendiri. Kristus kita sudutkan dan kotakkan sesuai dengan keperluan saya saja. Kristus kita berikan posisi satu hari hanya dalam satu minggu saja, dan di hari-hari yang lainnya kita berkuasa atas hidup kita sendiri. Tentu saja itu bukanlah arti dipuaskan, dipenuhi seluruhnya, tetapi hanya sebagian saja. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Seringkali justru bonus-bonus berkat membuat kita lupa bahwa kita harus dipuaskan oleh Sang Pemberi berkat, bukan oleh bonus-bonusnya. Sehingga perlahan-lahan kita membangun cinta diri kita sebagai tujuan akhir dari iman kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali seberapa kita dipuaskan, dipenuhkan oleh Sang Penebus, darah yang begitu mahal. Jika apa yang kita impikan tidak didapat, akankah kita tetap puas dengan Tuhan Yesus? Jika diri kita tidak diuntungkan, apakah kita tetap mengejar Sang Penebus?
Jika pandemi tidak kunjung berlalu, apakah kita menemukan kepuasan dan pengharapan hanya di dalam Kristus? Ingatlah, darah yang sangat mahal dan suci dan mulia itu dicurahkan bagi kita oleh Sang Anak Allah sendiri. Ingatlah akan lebar, panjang, dan tinggi kasih-Nya. Jika kita tidak bisa dipuaskan oleh Sang Penebus itu, sama saja kita hanya menghargai kado daripada Sang Pemberi kado. Ada sebuah ilustrasi yang menutup perenungan kita pada pagi hari ini. Ada seorang anak yang tertinggal di sebuah mall, dan sang anak ini ditemukan oleh satpam pertokoan setempat. Pada waktu anak itu menunggu sang ibu itu datang, dia gelisah, dan sang satpam menawarkan berbagai macam mainan yang ada di toko itu. Pertama diberikannya mobil-mobilan, dan sang anak ini menikmati mobil-mobilan itu begitu rupa, sampai dia lupa bahwa dia menunggu ibunya. Tetapi beberapa menit sesudah dia bermain dengan itu, dia kemudian gelisah lagi. Dia mulai mencari-cari. Karena sang ibu belum datang, sang satpam memberikan mainan yang lainnya. Dia diberikan boneka-boneka. Sesudah dia lupa beberapa menit, dia pun gelisah lagi. Dia mencari ibunya lagi. Terus demikian sampai sang ibu datang. Kemudian akhirnya sang anak ini menemukan dan tidak lagi gelisah. Demikian juga hidup kita. Pada waktu kita belum menemukan Sang Penebus itu, Pencipta dan Penebus kita, kita akan terus digelisahkan oleh segala macam hal di dunia ini. Mungkin banyak bonus yang ditawarkan, dan dunia menawarkan banyak hal yang seolah-olah mengisi kekosongan kita. Tetapi sampai kita bertemu dengan Sang Penebus, Sang Pencipta kita, baru kita menemukan hakikat hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, di masa-masa tersulit dalam hidup kita, ataupun masa-masa terindah di dalam hidup kita, kita terus mengingat dan mengejar Kristus sebagai pribadi yang menciptakan kita dan menebus kita, dan melebihi segala apa yang ditawarkan dan bonus-bonus yang ada. Hendaklah semua yang ditawarkan tidak mengaburkan kita akan pribadi Kristus itu sendiri. Mari kita belajar dipuaskan, dipenuhi hanya oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Sehingga pada waktunya kelak kita bertemu, kita akan sungguh-sungguh bertemu dengan Sang Pencipta dan Penebus jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penebusan Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna, yang begitu mahal, yang begitu dalam, lebar, dan panjang. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk mengejar pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai kepuasan jiwa kami, melebihi dari semua yang ditawarkan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak berdoa bagi teman-teman, bagi saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, apakah itu tertular oleh virus, ataupun lemah tubuh, ataupun menderita sakit lainnya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan pada waktunya. Kami berdoa juga melalui penghiburan sanak saudara, kiranya makin dikuatkan untuk melihat bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja Tuhan di sini. Kiranya Tuhan melalui banyak program yang dilakukan online, kiranya kami boleh tetap mendapat berkat Tuhan, makin didekatkan kepada Tuhan Yesus, dan makin sungguh-sungguh bersama-sama dengan jemaat di sini boleh saling menguatkan, saling bergandeng tangan menghadapi pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Adon Sukmana dengan pemulihan yang ada. Kami berdoa juga untuk Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti yang juga banyak melayani kami di sini. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan penyertaan
di dalam mereka melayani Tuhan di masa-masa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap staf dan kabinetnya. Biarlah boleh mengatur segala sesuatu demi kebaikan masyarakat Indonesia. Berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mau melayani rakyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menutup persekutuan doa pagi kita ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 4. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.